Perkenalkan, nama saya Bernika Endalina Brutarigan dari Prodi PGSD dengan MPM 2315010143. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan kurikulum mulai dari awal kemerdekaan hingga kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia mulai dari masa awal kemerdekaan hingga kurikulum merdeka. Yang pertama itu kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini pertama setelah Indonesia merdeka. Masih dipengaruhi sistem Belanda, fokus pada pendidikan karakter dan kebangsaan. Yang kedua, kurikulum 1952 sampai Rencana Pembelajaran Terurai. Mata pembelajaran lebih terstruktur, penekanan pada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga itu kurikulum 1964 sampai Rencana Pendidikan. Tujuan pada kurikulum ini yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat itu kurikulum 1968, di mana masa awal Orde Baru dan penekanan pada penanaman Pancasila, pengetahuan dasar, dan disiplin. Yang kelima itu kurikulum 1975, pendekatan tujuan instruksional atau khusus di sistem evaluasi ketat, guru harus menyusun rencana pembelajaran secara detail. Yang keenam itu kurikulum 1984 atau CBSA, cara belajar siswa aktif. Menekankan kreatifan siswa dalam belajar. Pendekatan kurikulum ini yaitu berorientasi proses bukan hanya sekedar hasil. Yang ketujuh itu ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini berkombinasi pendekatan lama dan jadwal pembelajaran padan, penekanan pada penguasaan materi, tetapi beban pada siswa itu sangat berat. Kurikulum 2004 sampai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yaitu fokus pada kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dikenal dengan pendekatan berbasis kompetensi atau penilaian bersifat autentik. Yang kesembilan itu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sendiri berdasarkan standar nasional, menyesuaikan dengan kondisi daerah atau muatan lokal. Guru berperan besar dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kurikulum 2013 atau K13 itu pendekatan ilmiah atau scientific approach, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Penguatan pada karakter dan kompetensi pada abad ke-21. Tingkat aspek penilaian pada kurikulum K13 ini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hingga pada saat munculnya itu kurikulum merdeka, yaitu tahun 2022 sampai dengan pada saat sekarang. Latar belakang berdirinya kurikulum merdeka itu yaitu dampak pandemi COVID-19 menuntut siswa pendidikan yang lebih efektif dan adaptif. Kurikulum 2013 dianggap terlalu padat dan kaku. Pemerintah ingin memberikan kebebasan lebih pada satuan pendidikan. Di sini ciri-ciri pada kurikulum merdeka yaitu fleksibel tinggi dalam pengelolaan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengetahuan karakter atau profil pelajar Pancasila, fokus pada esensi materi, bukan kuantitas. Efisiensi pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Guru sebagai penggerak dalam menyusun dan menyesuaikan pembelajaran. Tujuan utama pada kurikulum merdeka pada saat ini yaitu mewujudkan pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kesimpulan pada kurikulum yang telah kita pelajari yaitu perjalanan kurikulum di Indonesia menunjukkan perkembangan sistematis pendidikan yang menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kurikulum merdeka merupakan jawaban terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih merdeka, relevan, dan kontekstual. Sekian yang dapat saya jelaskan dari perjalanan kurikulum ini. Terima kasih.